Pemirsa RRI di seluruh Indonesia, kentongan memang dulunya digunakan oleh masyarakat yang ada di pedesaan ataupun juga di pegunungan. Namun seiring berubahnya zaman, kentongan tentunya saat ini beralih fungsi. Kentongan seiring zaman menjadi topik obrolan budaya produksi RRI Madiun. Selamat mengikuti. Pemirsa RRI Net, kentongan adalah alat bunyi-bunyian atau bisa dikatakan instrumen musik tradisional yang terbuat dari batang bambu yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau memberi isyarat dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Instrumen ini bukan hanya sekedar alat musik, melainkan juga sebuah simbol budaya dan tradisi yang membentuk bagian penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, penanda azan, maupun tanda bahaya. Secara fisik, kentongan yang dimiliki masyarakat Jawa tidak memiliki ukuran dan bentuk yang baku. Dari sisi ukuran, pada umumnya sangat bergantung pada fungsi dan kepemilikannya. Ukuran kentongan di perumahan biasanya dengan panjang sekitar 40 hingga 70 cm, bentuknya bulat untuk kentongan bambu yang terbuat dari batang bambu. Sedangkan kentongan bongkol atau bonggol batang bambu biasanya berbentuk melengkung. Kentongan ini biasanya digantung di bagian depan rumah. Sementara itu, kentongan yang dipergunakan di tempat-tempat umum dan peribadatan masjid, cakro, atau pos kamling, balai desa, kelurahan, dan sebagainya biasanya terbuat dari kayu. Panjangnya lebih dari 1 meter, ukuran kelilingnya lebih dari 30 cm, bentuknya silinder. Namun perlu diketahui bahwa ada ciri khas dari suara kentongan guna membedakan suara atau informasi atau pesan kentongan yang berasal dari anggota masyarakat secara pribadi atau publik dengan kentongan yang berada di surau atau kantor desa atau kelurahan. Pemirsa RRI Net, umumnya kentongan memiliki tingkat berdasarkan bunyi yang dihasilkan dan ukuran. Ukuran diameternya berkisar antara 40 cm dan tingginya 1 sampai 2 meter. Yang berbunyi paling keras dan berukuran besar biasanya dipasang di balai desa. Kemudian kentongan yang berukuran lebih kecil dipasang di kediaman kepala desa atau kampung dan yang lebih kecil lagi di rumah-rumah warga. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Selain berfungsi sebagai pemberi tanda, kentongan juga digunakan dalam kegiatan kesenian. Salah satunya adalah ketoprak. Dalam ketoprak, kentongan digunakan untuk menandai gending tertentu. Selain itu, kentongan juga digunakan di masjid sebagai penanda waktu beribadah. Beberapa masjid yang memiliki kentongan adalah Masjid Demak, Masjid di Giri, dan Masjid di Kota Gede, serta Imogiri. Kentongan juga masih terdapat dan berfungsi di masjid-masjid kuno di Madiun. Kentongan memiliki bentuk antropomorfik atau menyerupai manusia dan zoomorfik menyerupai hewan. Di Indonesia, dua jenis kentongan tersebut dapat ditemukan di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Pada kentongan antropomorfik akan ditemukan hiasan berupa hidung, telinga, atau kepala manusia. Sementara di kentongan zoomorfik umumnya adalah kentongan berbentuk ikan, katak, dan burung meliwis. Perkembangan selanjutnya mengarah pada seni rupa. Kentongan ada yang dibentuk buah atau sayur. Pemirsa RRI Net, sejarah budaya kentongan dimulai berasal dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Dalam perjalanan tersebut, Cheng Ho menemukan kentongan ini
sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Penemuan kentongan tersebut dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Ada sumber juga yang menginformasikan bahwa kentongan sudah ditemukan sejak awal Masehi. Setiap daerah tentunya memiliki sejarah penemuan yang berbeda dengan nilai sejarahnya yang tinggi. Di Nusa Tenggara Barat, kentongan ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Murah yang berkuasa sekitar abad 19 menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Di Yogyakarta, kentongan Kiai Gorabangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga. Pada masa sekarang ini, penggunaan kentongan lebih bervariatif. Didengar dari bunyinya, yang mirip dengan kentongan adalah lesung. Dari bunyinya juga bisa sebagai pengganti kentongan. Dalam kitab Tantu Pagelaran yang ditulis pada tahun 1635 Masehi, dikisahkan bahwa para dewata menghadap Batara Prameswara. Mereka mengadakan pesta minum air amerta atau air kehidupan yang bisa melindungi para dewa dari bahaya. Saat pesta berlangsung, raksasa bernama Rahu menyamar sebagai dewa dan ikut minum air amerta tersebut. Berbeda dengan para dewa yang menggunakan sebagai daun beringin sebagai wadah minum, Rahu menggunakan daun awar-awar. Penyamarannya diketahui oleh Sang Hyang Surya atau matahari dan Hyang Chandra atau bulan. Kemudian ia, si Kala Rahu, dihukum pancung. Namun karena Rahu sempat meminum air tersebut, kepalanya tetap hidup dan ia pun dendam terhadap Sang Hyang Matahari dan Bulan. Rahu sesumbar apabila Surya dan Chandra lengah akan dimakannya. Peristiwa inilah legenda terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Sementara itu, tubuh Rahu yang jatuh ke bumi berubah menjadi lesung kayu. Saat gerhana matahari atau bulan, penduduk akan memukul lesung dengan berirama dengan harapan bahwa tubuh Rahu akan merasakan sakit dan kemudian memuntahkan matahari atau bulan yang dimakannya. Kentongan telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Instrumen atau alat bunyi-bunyian ini terbuat dari batang bambu dengan ruang yang ditempati oleh ruas bambu tertentu yang diukir sedemikian rupa. Bunyi yang dihasilkan dari pemukulan kentongan bergantung pada panjang dan tebalnya batang bambu serta teknik bermainnya. Kentongan tradisional tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Pemirsa RRI Net, peradaban Majapahit, Wilwatikta tak lepas dari pemanfaatan alat komunikasi. Meski belum secanggih era modern, berbagai alat komunikasi sederhana telah digunakan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pesan. Menginjak milenium kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Komunikasi kelompok atau antar pribadi telah didukung dengan teknologi canggih. Mulai dari televisi, radio, telepon, komputer, hingga ponsel pintar atau smartphone yang didukung jaringan internet. Kembali ke abad 13 hingga 16 Masehi, saat Majapahit masih berdiri, alat komunikasi yang digunakan masih sederhana. Komunikasi personal masih belum terfasilitasi alat telekomunikasi canggih. Alat komunikasi yang digunakan masyarakat kala itu, lingkupnya menjangkau umum atau broadcast. Memakai benda yang dipukul seperti kentongan, bende atau gong ukuran kecil, lonceng, bahkan lesung. Bunyi-bunyian yang dihasilkan alat yang terbuat dari bahan kayu dan logam tersebut membuat masyarakat berkumpul mendatangi asal suara.
Setelah bersua, penabuh alat tersebut akan menyampaikan pesan secara langsung. Dalam kondisi tertentu, ada petugas khusus yang membunyikan alat tersebut dengan keliling desa. Warga yang dengar ada yang dikumpulkan di lapangan atau balai. Dan pesan itu disampaikan secara langsung oleh tokoh masyarakat dengan bertutur lisan. Sehingga fungsi dari alat komunikasi tradisional sebagai sarana untuk menarik masyarakat agar berkumpul bersama. Teknik maupun metode komunikasi di era Wilwatikta atau Majapahit merupakan hasil dari budaya yang tengah berkembang kala itu. Karena memang masyarakat waktu itu memegang kultur bertutur lisan atau komunikasi secara langsung. Pemirsa RRI Net, kentongan dengan bahan pembuatan dan ukurannya yang khas dapat dijadikan barang koleksi peninggalan seni budaya masa lalu. Kentongan dengan bunyi yang khas dan permainan yang khas menjadi sumber penanda tertentu bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kentongan merupakan peninggalan asli bangsa Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Perawatannya juga sederhana, tanpa memerlukan tindakan-tindakan khusus. Kentongan masih banyak kita temui dalam masyarakat modern. Tetapi fungsi kentongan sebagai alat komunikasi tradisional memiliki sejumlah kekurangan yang menyebabkan tergesernya kentongan tersebut dengan teknologi modern. Kegunaan kentongan yang sederhana dan jangkauan suara yang sempit menyebabkan kentongan tidak menjadi alat komunikasi utama dalam dunia modern ini. Kentongan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di antaranya, pengumuman kebijakan. Kentongan sering digunakan untuk mengumumkan kebijakan atau pengumuman penting dari pemerintah desa atau komunitas. Isyarat tertentu yang dibunyikan pada kentongan memiliki makna khusus yang dipahami oleh warga setempat. Pemberitahuan kegiatan. Kentongan juga digunakan untuk memberitahu warga tentang kegiatan masyarakat yang akan datang, seperti upacara adat, pertemuan, atau acara sosial. Kemudian untuk pemberitahuan darurat, kentongan digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang situasi darurat seperti kebakaran atau bencana alam. Bunyi kentongan yang khas akan memobilisasi warga untuk merespons situasi tersebut. Lalu, kentongan juga berfungsi sebagai simbol budaya. Kentongan adalah simbol budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan. Kentongan, selain fungsi praktisnya, juga berfungsi dan digunakan sebagai alat musik dalam berbagai kesempatan. Bunyi kentongan yang khas memberikan warna tersendiri dalam musik tradisional Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kentongan tentunya juga memiliki fungsi, jenis, dan juga ragamnya. Berikut ini kita akan simak obrolan Ki Supriyanto Barkah bersama dengan pecinta seni. Pemirsa RRI Net, obrolan budaya produksi RRI Madiun, kali ini tentang kentongan seiring zaman. Dan kami akan mengobrol dengan teman-teman kami dari pemerhati seni, pemerhati tradisi, pemerhati budaya. Ibu Dian Widyawati. Iya, betul Bapak. Selamat Lalu, malam. Panjenengan kenalke dhewe to. Nggih, kalih kula Bu Ismi. Selamat malam. Ismiati. Bu Ismi, ini apa ini di belakang saya? Kentongan. Nah, kentongan. Iki carane gawe piye? Nggih.
napa sakmenika namung damel hiasan katosipun Pak ya. Fungsinya hanya untuk hiasan. Hiasan. Tapi cara bikinnya itu Nah, niku sekarang proses produksi kentongan itu sepertinya sudah seiring perkembangan jarang, hampir tidak ada pemroduksi kentongan. Kalaupun misalkan ada, mungkin menjelang puasa itu untuk karena untuk kegiatan, keperluan surau-surau, iya, untuk keperluan masjid juga itu Pak. untuk keperluan Mungkin untuk 17 Agustusan seperti itu, acara-acara seperti untuk itu. membangunkan orang sahur juga. Iya. Sebentar lagi kan puasa nggih. Ya, itu berguna untuk ini- membangunkan Ini Recep sudah tanggal tua ini. ruah. Nah, harus puasa nggih. Ruah poso. Jadi ada bermacam jenis kentongan, ya Budian. Iya. Kalau ini dari Kayu ada Dari nggih. kayu ya. dari Kayu. kayu. Iya. Ada lagi yang dari Dari bambu. Dari bambu. bambu. Poknya bambu itu. Ini. Nah, Nah, ini yang dari Dari bambu. Bambu. Nah niku kados enten sing dari bonggole niku Pak nggih. ya. nah nggih. Nah, ini. Kalau Nah. yang bonggolnya itu mungkin yang seperti ini. Ini ada yang melengkung, kemudian itu karena di bawah sendiri. Kalau belum tahu bonggol itu bagian akar itu ya. Bagian akar. Oh, nggih. bagian akarnya. Iya. Lah, Akarnya bambu. Nek sing niki Pak kaya cabe ngeten iki. Nah, Kaya lombok nggih, Nah. diento-ento. memang Kayak jadi juga cabai. ada beberapa bentuk kentongan. Ada kentongan kalau ini ukir biasa ya. Tapi ini bisa saya terangkan. Biasanya ini kalau berbentuk orang itu ada matanya, ada di sini ada telinganya, ya. Itu kalau berbentuk orang. Lainnya berbentuk apa kira-kira? Adakah Kalau yang seperti Bu berbentuk- Ismi tadi Niki bentuknya kados seperti ngeten iki nggih, cabe. kados napa buah-buahan nggih, buah Iya. sayur Sayur cabe. cabe. Ada lagi yang berbentuk terong. Terong. Nah, ada lagi yang berbentuk terong. Ada suatu cerita mungkin, sejarah atau legenda. Memang kita tidak bisa, kentongan itu lahir ketika zaman itu ya. Ada. Ada Pak. Pernah membaca Nggih. Ha, Itu siapa? sekitar tahun 1400 sekian sebelum Masehi. 1405 kayak Iya. 1405 5 sampai Sebelum Masehi apa Masehi, sebelum sebelum Masehi? Masehi sepertinya. Itu zamannya dari Cengho nggih. Cengho ya. Itu sebentar saya lihat kamus. Ya, 1405 Masehi Nah. ya. Sebelum Masehi kan berarti. Karena Cengho kesini kan kira-kira zaman Kediri Mojopahit. Ya, Nah, itu digunakan untuk kegiatan keagamaan sepertinya Pak. Kemudian sebagai komunikasi ritual ya keagamaan. Jadi suaranya seperti kayak memanggil roh atau memanggil masa tok 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 seperti itu. Oh. Di zamannya Cengho itu ya. Itu. Sejarahnya niku nggih. Nggih. Iya, terus kalau di Indonesia sendiri, Kalau legendanya ya ada. di Indonesia itu ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Ngurah di Nusa Tenggara Barat. Itu yang menggunakan untuk mengumpulkan massa di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kalau di Yogyakarta itu ketika masa kerajaan Majapahit, kentongan Kiai Goro Bongso sering Goro Bongso. ya, nggih. itu sering digunakan sebagai pengumpul warga. Jadi sangat banyak sekali manfaat kentongan pada sejarahnya zaman dahulu itu. Ada juga yang itu dari legenda Jaka itu yang daerahnya itu ada kena banjir, terus dia itu kebingungan bagaimana untuk memberikan berita pada warganya kalau akan ada banjir. Terus akhirnya dia ketika banjir ada bambu yang mengapung.
Terus bambu kentir. Bambu kentir. Kok ada suara tok-toknya. Nah, dia berinisiatif untuk mengambil bambu itu jadi tengoro, jadi tanda bahwa akan ada banjir atau terjadi banjir ya. Banjirnya sudah sekian tingginya dan akhirnya warganya bisa terselamatkan untuk dievakuasi. Karena tanda itu tadi ya. Karena tanda dari bambu dan akhirnya mungkin sekarang bambu itu juga dijadikan kentongan, bahan kentongan itu. Jadi kalau Budian tadi legenda, kalau kita mengatakan sejarah ya belum tentu ya. Pokoknya ketika itu ditemukan kentongan untuk ritual keagamaan. Ritual religius. Kalau Bu Ismi ini tadi sudah ke fungsinya ya. Sudah ke kegunaannya kentongan. Jadi diceritakan seseorang yang namanya Joko siapa? Di sini banjir, bagaimana sih Joko itu mengabari saudara-saudaranya. Akhirnya ditemukanlah ada bambu yang kentir. Hanyut sekali kok. Mungkin dia itu berbenturan ya, duk. Akhirnya itu dari suara-suara itu ya. Dia terinspirasi dari suara itu, ya, betul sekali. Dibuatlah tengoro. Kalau saya juga punya legenda. Jadi begini, dalam cerita pewayangan, lakonnya itu Tumuruning Wiji Pari. Mungkin sekarang jadi lakon Sri Mulih, maka ada lagu Sri Minggat dengan gitu. Dikait-kaitkan berminggat terus mulai gitu. Sri Mulih mungkin itu. Jadi begini, dulu itu Dewi Sri sangat rindu kepada suaminya, yaitu Dewa Wisnu. Dia minta izin ke Siwa, Bathara Guru. Oleh Bathara Guru diizinkan dan diberi buah. Buah apa ya? Tanya, menika menapa, ini apa? Kuwi wiji pari, artinya gabah. Tolong kalau ketemu suamimu, berikan ini pada suamimu untuk ditanam di dunia, di bumi, sebagai sumber pangan. Ini legendanya begitu. Nah, terus Dewi Sri turun ke dunia mencari suaminya tadi. Di suatu tempat burung elang dan ular piton, jadi manuk apa ya, wulung ya, elang hitam ya. Manuk wulung karo ula sawa, ular piton itu sedang berpuasa. Puasanya itu karena kedua makhluk dewata ini selalu berantem, selalu selisih pendapat. Akhirnya di Betara Narada ketemulah dengan dua makhluk itu, semuanya diberi keistimewaan. Antara lain keistimewaannya, ula sawa diberi tubuh atau badan yang besar, tapi tidak punya bisa. Yang kedua, napasnya tidak akan terdengar oleh makhluk lain. Makanya kadang kita itu kan mikir ya, lah wong kok iso dipangan ula iki jane piye. Nah, itu dah. Karena memang ular itu napasnya itu tidak terdengar. Tidak terdengar. Hewan juga kan gitu. Jadi ngerti-ngerti kecaplokan gitu. Terus katanya orang dulu, manusia itu kalau napasnya tidak terdengar, katanya umurnya panjang.
Jarine mbah-mbah dhisik. Mboten kemprung Lah. gruk-gruk. Lah saiki wong saiki iki ngos-ngosan. Derengane pun ngos-ngosan riyen. Itu. Terus tentang burung elang, dia itu tidak ada yang mengalahkan kecuali manusia. Ayo. Sapa? Wong dia itu raja langit kok. Wis sapa wae kalah karo elang. Dheweke iso marani mungsuhe ora iso marani dia. Iya no? Iya enggak? Saiki kalau dia itu makan sampai makanan ya kambing, yang besar itu makan kelinci, Ayam. nah ayam biasa, tapi kelinci kambing yang dimakan apa bisa mengejar burung elang, makanya burung elang sakit itu, mabur. Itu legendanya itu memang diganjar oleh Dewata. Lah terus oleh Dewa Narada, manganmu meluwo Dewi Sri. Kamu akan dapat makanan apabila mengawal perjalanan Dewi Sri, kan gitu. Makanya Ular itu Dewi Sri ki dewi apa toh? Ayo. Padi. Dewi Sri rezeki. Makanya itu ular itu makan tikus. Elang kan juga gitu. Semua hama-hama padi itu kan yang memakan itu ular. Makanya di daerah Jawa Tengah sudah ada aturan tidak boleh membunuh ular. Karena memang dia itu musuh dari hama. Wes saiki dilindungi. Nah ya wong arep mangan apa bingung nganti ulo dipangan. Berarti kalau di daerah sana ular itu termasuk rezeki, Pak? Ya enggak pengawal hama itu jadi pengawal rezeki. Dia itu musuh dari hama. Nah, suatu ketika ada namanya Putut Jantoko. Putut Jantoko itu apa ya? Dia itu di suatu tempat kehabisan makanan. Terus anak buahnya, Putut Jantoko itu anak-anaknya itu hama. Celeng Demalung itu babi. Samsam Randi itu kijang. Walang Kopo, Walang Sangit dan lain sebagainya itu. Nenek moyangnya. Itu anak-anaknya Putut Jantoko. Itu anak-anaknya Putut Jantoko. Termasuk sapi dan kerbau. Ketika itu digolongkan hama. Ketika itu. Terus? Nah, setelah itu si ini diserang hama, terus si namanya Patih Joko Puring ini pergi mencari seorang Brahmana. Terdapat Brahmana, oke. Nanti ketika ngerobyok ya mengusir hama, satu harus ada yang membunyikan kentongan. Nah, ini untuk menggerobyok ya, untuk mengusir hama itu. Mengusir hama itu tadi. Terus tidak boleh membunuh ular piton, ulosowo, tidak boleh membunuh anjing, tidak boleh membunuh kucing. Nah, ini bukannya itu yang kami ceritakan adalah tentang kentongan. Jadi waktu itu sudah tanda ketika ngerobyok homo itu pakai kentongan. Kentongan. Lah kesannya si hewan yang digerobyok itu kan kita dikejar orang banyak itu. Coba 4 orang sampean kentongan dari sana, saya dari tengah, ada satu lagi yang ngejar hamanya itu, ya dah. Menggunakan kentongan mesti dikira orang banyak ya, dikira diusir ya. Itu ya itulah legenda dari kentongan. Kentongan itu.
Pemirsa RRI Net, ada beberapa sandi kentongan yaitu dara muluk, titir, kentong sepisan, dan sambang. Dara muluk digunakan saat melakukan pemberitahuan mengenai warga yang meninggal dunia. Jika dipukul sampai 3 kali, yang meninggal adalah orang dewasa. Jika dipukul 2 kali, yang meninggal adalah anak-anak. Ciri dara muluk adalah antara pukulan pertama dan kedua terdapat jeda. Selanjutnya, pukulan ketiga dan seterusnya semakin cepat dengan suara yang melemah. Saat mencapai titik suara terendah, ada jeda sesaat kemudian yang nyaring, kemudian kembali dengan interval yang lebih lambat. Sandi ini umumnya dibunyikan oleh kepala desa atau kampung sebagai orang yang paling berwenang. Titir dibunyikan untuk memberitahu warga perihal situasi yang sangat berbahaya dan mendadak dan membutuhkan pertolongan segera dari seluruh warga, semisal kebakaran dan bencana alam. Ciri bunyinya adalah kentongan dipukul cepat tanpa nada tinggi atau rendah. Sandi ini boleh dibunyikan oleh siapapun. Kentong sepisan adalah sandi yang diberitahu untuk seluruh atau sebagian warga untuk berkumpul melakukan musyawarah atau kerja bakti. Nadanya santai dan tenang dengan interval antar pukulan yang teratur. Sambang umumnya dibunyikan saat dini hari menjelang subuh. Sandi ini mengabarkan pada warga bahwa keadaan aman, masih ada yang berjaga atau belum tidur. Biasanya setelah ada warga yang membunyikan kentong sambang, akan ada warga lain yang akan membalas. Pemirsa RRI Net, kentongan sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yakni dengan ronda. Ronda dilakukan di berbagai pos-pos yang dianggap rawan tindakan kriminal maupun bencana alam. Tiap ronda biasanya dilakukan kurang lebih oleh 7 orang. Di tiap pos ronda pasti akan menemukan alat komunikasi wajib berupa kentongan yang terbuat dari bambu maupun kayu yang sengaja dipukul untuk memberikan informasi kepada orang lain. Sejak awal, kentongan merupakan alat pendamping ronda atau patroli menjaga keamanan. Kentongan juga digunakan untuk memberitahuan ketika mencuri ataupun bencana alam. Di pedesaan, kentongan kemudian berkembang dan digunakan di masjid-masjid kecil atau langgar atau surau sebagai pemanggil masyarakat bahwa waktu sholat telah tiba. Pemirsa RRI Net, makna bunyi kentongan yang selama ini kita dengar adalah kentongan yang dipukul 111 atau titir merupakan berita lelayu. Kemudian kentongan yang dipukul 222 atau 2 kali berulang-ulang merupakan tanda bahwa ada pencuri atau menangkap pencuri. Kentongan yang dipukul 333 atau 3 kali berulang merupakan tanda kebakaran atau bencana alam. Sementara kentongan yang dipukul 4 kali berulang-ulang merupakan tanda bencana alam. Sementara itu, kentongan yang dipukul 5 kali berulang-ulang merupakan tanda bahwa ada maling barang atau maling ternak. Dan yang terakhir, kentongan yang dipukul 6 kali berulang-ulang menandakan situasi aman terkendali. Kentongan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, telah disepakati sebagai alat komunikasi yang bersifat massal maupun personal. Irama yang berbeda-beda dihasilkan dari pukulan kentongan dimaknai berbeda-beda juga. Satu irama akan dimaknai sebagai bentuk undangan
yang lain bisa dimaknai sebagai informasi keamanan kampung, dan seterusnya. Irama yang beragam tersebut tidak membuat informasi saling bertentangan, namun saling terikat dan melengkapi. Pada masyarakat Jawa, kentongan memiliki makna tersendiri sebagai suatu identitas dari kebudayaan ini. Identitas ini ditujukan kepada orang di luar masyarakat Jawa. Mereka memiliki sebuah kentongan sebagai bentuk kebersamaan. Melalui kentongan, semua orang dapat menangkap pesan yang dikirimkan kepada setiap anggota masyarakat kepada yang lainnya tanpa pandang bulu. Setiap orang dapat dan boleh bereaksi dengan informasi yang didapatkan. Setiap anggota masyarakat yang diberi informasi melalui kentongan bermakna bahwa mereka pada saat itu diperlakukan sama dengan anggota masyarakat lain. Meski demikian, ada juga yang menggunakan kentongan sebagai penanda status sosial. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara memiliki kentongan yang terbuat dari kayu nangka berukuran besar dan digantung di tempat yang mudah terlihat oleh orang lain. Keluarga yang memasang kentongan besar ingin menunjukkan dirinya secara status sosial lebih tinggi dari yang lainnya. Dia secara sengaja telah memposisikan istimewa dibandingkan dengan yang lain. Padahal secara logika, masyarakat lokal tidak tepat memasang kentongan umum atau berukuran besar yang terbuat dari kayu nangka di wilayah pribadi. Bagi masyarakat Jawa, hal yang penting untuk dijaga adalah keharmonisan sosial. Karena itulah, mereka sudah menyepakati jumlah kentongan untuk menandakan kondisi lingkungannya dan tidak akan merasa terganggu. Ada kesadaran dan keikhlasan di antara masyarakat akan hadirnya kentongan sebagai sarana menyampaikan sebuah pesan yang tidak mengenakan yang dialami anggota masyarakat lain. Upaya menjaga harmonisasi masyarakat ini dilakukan bersama-sama, sukarela, dan bergiliran. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab terwujudnya masyarakat di lingkungan mereka menjadi harmonis. Walau tergerus oleh zaman modern, namun eksistensi kentongan masih terasa saat malam hari. Terbukti di berbagai tempat di desa-desa masih kita dengar bersama bunyi kentongan yang dipukul seseorang untuk memberikan informasi kepada kita. Tradisi ini seyogyanya dipertahankan dan harus kita jaga, supaya masyarakat tahu arti ataupun juga makna setiap kali mendengarkan bunyi kentongan. Pemirsa RRI-Net, tentunya lambang dari kentongan, jumlah pukulannya memiliki makna. Berikut ini penjelasan dari Ki Supriyanto Barkah sebagai seorang pecinta seni. Tetap di Obrolan Budaya. Baiklah pemirsa RRI-Net, kita lanjutkan obrolan budaya produksi RRI Madiun dengan mengangkat topik kentongan seiring zaman. Bu, kita sekarang membicarakan tentang fungsi atau kegunaan kentongan, di mana di depan tadi sudah kita singgung sedikit. Apa? Kalau dilihat dari fungsi, sepertinya kalau orang sebelum sekarang, bukan orang zaman dahulu, mungkin sebelum kemerdekaan atau mungkin setelah kemerdekaan beberapa saat sebelum gitu, ada ya HP dan lain-lain. sebelum ada zaman modern ini, fungsinya yang jelas untuk memberikan informasi atau pengumuman yang jelas, Pak. Alat komunikasi. Iya, alat komunikasi. Jadi semacam kalau istilahnya sandinya, ya bisa digunakan untuk sandi juga. Jadi misalkan kalau sekarang kan informasi mungkin dari kalau ada orang meninggal dari
musola telah meninggal dunia siapa, atau mungkin lebih canggih lagi sekarang menggunakan HP atau media sosial gitu. Tapi kalau dulu kan ketika ada orang meninggal ada semacam titir atau mungkin ada bencana ada titir juga seperti itu. Jadi fungsinya saya pikir lebih ke arah pemberitahuan ada bencana atau entah itu bencana kematian atau mungkin bencana kehilangan atau kemalingan dan sebagainya. Makaten Pak nggih. Ya, selain itu juga untuk mengumpulkan warga. Nah, terutama kentongan-kentongan di kelurahan. Maka dulu sampai sekarang pun masih kok kentongan yang ada di kelurahan, cuma fungsinya yang lain. Yang berbeda, ya. Nah, gitu. Jadi untuk mengumpulkan warga, memberi tanda bahwa ada sesuatu yang itu bencana penting yang jelas bencana. Selain itu juga di masjid-masjid itu juga sebelum itu beduk ditabuh itu juga ada kentongannya biasanya tanda kalau sudah waktu waktu azan, waktu maghrib, waktu itu luhur. Iya, kalau malam itu juga jam. Kalau dulu kan nggak semua orang punya jam ya. Nah, ada beberapa yang punya jam 7 mukul kentongnya 7 kali, jam 10 kali itu juga sebagai tanda waktu. Seiring itu juga kadang kalau satpam itu karena sudah tak ada kentongan, akhirnya kadang pakai untuk tanda jam itu pakai apa itu tiang yang dari besi teng itu bisa jadi itu pengganti kentongan itu. Selain itu juga dalam kesenian sebagai di ketoprak biasanya ada tanda buka, kemudian ada tanda untuk adek-adek atau mungkin ketika awal jejer, kemudian tanda perang itu seperti apa itu ada. Jadi komunikasi si sutradara dengan gamelan itu kalau dalam pedalangan itu dengan dodok kotak, tapi ini dengan kalau di ketoprak dengan pembuka kemudian untuk menjeda memelankan musik, kemudian menghentikan musik itu menggunakan kentongan. Seperti adegan yang romantis, peperangan itu juga ada beda tandanya. Ya Pak itu Pak. Ya, itu fungsinya kentongan itu ya hanya untuk apa? Komunikasi si sutradara dengan penabuhnya saja. Jadi ada duduk, oh itu serpek. Berarti ada. Duk. Nanti lagunya romantis atau lagunya yang sedih-sedih gitu. Dok berhenti gitu. Itu kita cerita dulu ketika belum ada alat komunikasi yang secanggih ini. Adakah yang lain kecuali kentongan? Mungkin lonceng itu Pak. Iya, lonceng. Kayak lonceng dari besi Itu juga untuk berfungsi untuk mengumpulkan masyarakat juga. Tapi sepertinya tidak semua memiliki lonceng, hanya mungkin di tempat-tempat terpusat terpusat. Kalau pusat pemerintahan. Kalau di kabupaten dulu kan ada yang kecamatan, di atasnya kecamatan ada kawedanan seperti itu. Jadi kalau misalkan panggilan itu pakai lonceng seperti itu. Betul. Jadi antara kecamatan, koramil, kantor polisi zaman dulu yang punya alat telepon kabel atau telegram itu kan hanya satu kantor kecamatan. Misalnya dari sini mau ke telepon ke polisi, ya pegawai kecamatan nabuh. Treng. Oh itu polisi, kalau teng itu koramil. Misalnya begitu yang dipanggil. Kalau di Kota Madiun sepertinya yang masih berfungsi yang bukan kentongan tapi lonceng itu di gereja, Pak. Oh iya. Biasanya jam 12 siang itu berbunyi itu. Gereja yang perempatan Jalan Pahlawan itu. Itu masih ada, masih berfungsi itu. Ya, jadi ada alat komunikasi selain kentongan,
tetapi bunyinya hampir sama, yaitu lesung. Nah, lesung ya. Lesung itu selain untuk menumbuk padi padi ya ya. dulu nggih, sebelum ada apa seleb itu. Ya. Jadi dulu begini, kalau orang nutu ya menumbuk padi dengan suara lesung kok lebih dari 2 hari, itu memberi sinyal bahwa mesti arep digawe kae. Iya, mesti arep digawe. Wah. Jadi undangannya cuma itu. Kemudian kayak nutu kok nganti 3 dina apa arep digawe, ya arep nyunatke anake mungkin gitu. Atau mungkin ada juga ketika mau grahono. Itu biasanya ditabur lesungnya itu nggih. Jadi legendanya Kentongan ketika gerhana matahari itu wis apa ora mung Kentongan, kabeh ditabui. Ya, sampai wit klopo gitu, gurak-gurak nggih. Kewan-kewan sing turu do digugai. Nah, niku nggih. Grahono. Suasana seperti itu. Iya. Jadi ben ditokne ning raksasane nggih. Nah, jarine ben ora dipangan grahono. Dan saat sekarang sudah tidak ada Pak itu Pak. Bahkan ketika gerhana matahari semua disuruh tutup pintu, tutup selambu, tidak boleh keluar, tidak boleh lihat. Jadi udah apakah sudah selesai? Lihat aja di internet seperti itu kalau sekarang. Ya kan grahono ki ceritane bulane dipangan butuh to. Nah, nggih. Ora dipangan kok kae. Pripun Pak? Mung diulu mung dimut nyatane dilepene. Dimut terus dilepene. Dititir dikentongi kalau dadi dulu ben kan ditokno. legendanya kan dikentongi itu biar enggak jadi dimut. Gini loh, dulu dilepeh, dalam cerita legenda ada yang namanya Kalarahu. Itu seorang raksasa ingin minum Tirta Amerta. Itu minumannya para dewa agar dewa itu ra kena pati. Tidak bisa mati. Kalarahu menyamar jadi dewa, dia minum. Nah, konangan dewa Chandra, bulan dan dewa Surya. Terus dipanah oleh dewa Wisnu. Yes, ini ke atas. Karena ini sudah kemasukan Tirta Amerta makanya hidup. Lah, ini badannya, gembungnya menjadi lesung. Maka kalau gerhana lesungnya ya ditabui. Lah, ngunta memakan matahari, memakan bulan. Wong karena enggak punya badan kok. Jadi ya diuntal ya metu. Itu ceritanya. Nah, sekarang ini tanda-tanda bunyi kentongan. Nah, coba kentongannya diasto. Siap. Siji-siji itu Rajapati. Rajapati itu ada pembunuhan atau seseorang menemukan mayat. Lah, Budian di sana dengar ini, ya nyaut. Bu Ismi di sana, ya. Nah, saut-sautan ya, tapi dalam kampung tadi rame Wah, kayak Rajapati kayak ngendi? Mana itu ada kematian, ada pembunuhan. Terus loro-loro, dua-dua ono maling. Nanti Budian dan Bu Ismi juga nyaut yang di sana-sana ya. Ini yang di sana-sana yang dengar suara ini, yo ikut-ikutan. Mungkin biar malingnya itu gupuh, enggak jadi maling gitu. Iya, wis rumangsa konan. Telu-telu omah kobong. Apa kae? Nah. Ono omah kobong. Ono kobong. Langsung. Ya. Akhirnya mungkin bala bantuan datang. Terus banjir bandang 4-4. Oh, no banjir bandang Budian yuk. Iya, banjir. Tidak perlu teriak-teriak, cukup dengan memukul. Ya.
Langsung dievakuasi. Ya. Terus 5555 itu pertanda ada hewan hilang, entah itu sapi Kemalingan, atau ya. kambing ya. Jadi, Kemalingan rojo koyo gitu. yang ya. mendengar bunyi kentongan 5 kali ini dia ikut mencari, paling tidak gitu. Ya, 55. Dirulu Patmo. Terus 66 persiapan. Ini persiapan. Persiapan segalanya. Ini hujan. Wah, siap-siap. Mungkin nanti banjir. Nah, semacam itu juga persiapan Samapto Siaga, ya, juga persiapan masalah keamanan. Jadi 6 kali. Oh, kamu siap-siap. Nah, ini persiapan. Artinya begini, di daerah hulu ya, sana hujan, mungkin di daerah hilir nggak hujan. Di daerah hulu sana. Akhirnya yang bawah harus siap-siap gitu. Mungkin ini nanti daerah sana akan banjir. Banjir. Nah, kemudian ini ada lagunya, ayo dipersiapkan. Piye? Lagune pripun iki, Iki Pak? iki mau latihane piye? Enten tabuhane nggih. Iya. Nah. Ya kita mulai. Pripun iki nabue laras? Siji-siji Rajapati ya Mas ya. Loro-loro ana maling ya Mas ya. Telu-telu omah kobong, papat banjir bandang. Limo kewan ilang ya Mas ya. Enam persiapan ya Mas ya. Dara muluk tandha aman iku kabeh wigatekno. Iki unine, iki tandane, iki unine, iki tandane, tandha swara kentongan. Siji-siji Rajapati ya Mas ya. Loro-loro ana maling ya Mas ya. Telu-telu omah kobong, papat banjir bandang. Limo kewan ilang ya Mas ya. Enam persiapan ya Mas ya. Dara muluk tandha aman iku kabeh wigatekno. Iki unine, iki tandane, iki unine, iki tandane, tandha swara kentongan. Nah, tadi yang belum kita praktekkan doro muluk ya. Iya, Ini doro muluk itu kentongannya begini.
Seperti tanda mau ke masjid, mau adzan itu ya. Lah ini saya nabuh di sini. Budian kok di sana dengar Nah, dan masih melek ikut nabuh. Ayo. gimana Pak? Nah, Darmulo. Ini karo 3 kali itu pertanda ada orang tapi meninggal bukan kecelakaan, bukan dibunuh. Jadi ono wong mati ya. Ada orang meninggal. Jadi karo gini. Satu. Dua. Tiga. Yang di sana-sana yang dengar Akhirnya mengikuti. sopo kae sing meninggal kae. Nah, jadi enggak dijawab dengan kentongan. Hanya info 1 kali itu Iya, aja. info bahwa ada yang meninggal mesti karo tanggane. Sing mati sapa to? Oh, sing mati Pak Dadap. Nanti ketika memberangkatkan mayat ke pemakaman juga Darmulo 3 kali lagi. Terus yang lah kurung teko kono kok wis arep dibudhake to kae. Terus ndang do mlayu. Itu ini fungsi kentongan ya. Jadi ada lagi apa fungsi ini kentongan? Nah, kentongan juga ketika ada pengumuman. Jadi orang nabuh kentongan di pasar-pasar. Ya. Dengan kentongan Darmulo. Misalnya dulur-dulur, nah, woro-woro, ampun kesupen jeng ben di dinten Senin Legi, enten pilihan lurah, sampean rawuh ten bali desa. Nah, Ya dados pas enten kampung mriko, enten sing mutung ya, ada yang marah terus meninggalkan rumah. Dia sembunyi di pohon pohon cengkeh atau apa. Terus dicari, orang-orang yang nyari itu dengan kentongan juga. kotean. Ya, kotekan gitu. Tok 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 brok. Misalnya namanya Senen gitu. Nen, ono ngendi? Tok 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 tok. Nen, ono ngendi gitu. Jadi Kalau tempat saya dipakai untuk mencari orang yang hilang. kayak digondol wewe Nah, gitu, makanya nggih. ditabui kentongan Nggih. ngeten ya. Padahal dia sebenarnya sembunyi kadang ya. Dikira digondol wewe itu. Lah, Tapi yo, itu memang ada juga, saya pernah menyaksikan. sing digondol sampean kok. Gak balik-balik ya wewe. Lah yo Malah wewe budal digondol. kok ora enek gondolan liya. Iya. Itu. Ya sudah, monggo. Iya. Anu Darmulo 1 kali saja. 1, 2, 3. Pemirsa RRI.net, kentongan tentunya berfungsi sebagai alat komunikasi. Selain itu juga sebagai alat hiasan dan juga alat musik. Produksi RRI Madiun obrolan budaya Mada akhiri sampai di sini. Sebagai topik yang diambil pada hari ini adalah kentongan seiring zaman. Semoga bermanfaat. Salam budaya.